Ada juga di sosial media itu anonimus, orang-orang yang tidak mau diketahui, dia kemudian membuka data lengkap, dibocorkan, lanjut, next, dimasukkan. Jadi teman-teman, kalau kita kehilangan password, kalau kita nggak bisa buka lagi akun, maka kita punya satu kata yang namanya emergency rescuer, emergency account. Emergency account dari Kaskus Fufufafa, menariknya adalah dimasukkan nomor handphone ini 62897 sekian 833 ini, dimasukkan Cilipari, masuk. Ciliparinya tahu kita siapa, nomor handphonenya kita sekarang. Ini netizen iseng, masukkan nomor handphone yang dikenal dulu. Lanjut, next. Dan nomor handphone ini plus 827502823 itu namanya siapa? Gibran Raka Buming Raka. Nah, ini teman-teman, biar jelas banget. Cilipari adalah akunnya Cilipari. Cilipari menulis aku gak bisa login neng Raka Genarli. Cilipari ngaku gak bisa login Raka Genarli. Raka Genarli prime ID di Fufufafa. Nama Raka, Twitternya RKGBRN. Kaisang pernah nulis selamat ultah untuk ibu sama mas RKGBRN. Mereka sendiri ngakuin kalau diantara mereka tuh saling berkomunikasi. Ini kesimpulannya. Artinya nih nomor handphone dan email tadi, ini yang nomor-nomor tadi, Cilipari artinya terhubung. Jadi artinya kalau ada orang yang bilang kita atau Roy Suryo itu hanya omon-omon saja, inilah buktinya. Ini bukti 100% kalau ini ilmiah. Lapor diblokir dan ancaman makjulkan Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ. Di dunia politik negeri ini, drama-dramanya memang tak pernah bisa habis. Kali ini kita bakal masuk ke babak baru, yaitu drama Fufufafa. Siapa sangka sebuah akun kecil di Kaskus bisa mengaduk-ngaduk emosi masyarakat se-Indonesia, bahkan menyeret nama seorang wakil presiden. Dan drama Fufufafa ini sangat jauh lebih seru daripada film-film di Netflix. Yuk kita bedah dari awal. Cerita ini dimulai dari layanan lapor Mas Wapres yang katanya buat mendengar keluhan rakyat. Nah, seorang akademisi bernama Reza Indragiri lalu mencoba lapor soal akun Kaskus bernama Fufufafa. Kenapa? Karena menurutnya ada dugaan kuat akun ini melecehkan banyak publik figur seperti Prabowo, artis Syahrini, serta artis-artis yang lain. Dan ada dugaan kuat bahwa akun ini dimiliki oleh Gibran sendiri. Bahkan seorang ahli telematika Roy Suryo, mantan Menpora, juga mengklaim bahwa 99% akun ini adalah milik Gibran. Tapi bukannya mendapatkan tanggapan, laporan Reza ini pun malah dijawab pakai template ala chatbot. Bahkan lebih parahnya lagi, setelah 3 kali lapor dengan laporan yang sama, nomor WhatsApp Reza Indragiri ini pun justru diblokir. Lah, kok jadi kayak pinjam uang ke teman ya? Pas ditagih malah diblok. Di sini netizen pun malah semakin curiga. Bahkan muncul kecurigaan, kalau bukan Gibran yang punya akun Fufufafa, kenapa sih pelapor akun Fufufafa yang meresahkan ini sampai diblokir? Nah loh, Sobat RJ semuanya, drama ini pun kian makin panas, yaitu saat akun Fufufafa ini ketahuan menghapus ribuan unggahan dengan kata kunci anak Jokowi serta Roda Jati. Di sini pun ada dugaan dari netizen bahwa hal ini demi untuk membuang bukti-bukti bahwa Fufufafa adalah anak Jokowi. Ada benarnya sih. Tapi ternyata drama ini pun gak cuma berhenti sampai di sini. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut di sini ada potensi Gibran bisa dimakjulkan lewat pasal 7A dan 7B di Undang-Undang 1945. Widih, serius banget ya. Tapi ada satu sebenarnya yang membutuhkan proses politik. Jadi dia hukum dan politik berkelindan, yaitu pasal pemakzulan. Pasal pemakzulan, Ibu dan Bapak, saya sebenarnya ada satu bahan lama yang tadi saya screenshot aja, nggak usah dibagi, nggak apa-apa. Saya bacakan aja ya pasalnya ya. Ada pasal 7B dalam konstitusi kita
yang bilang bahwa, saya bacakan aja ya Ibu Bapak ya. Pasal 7B ini bilang bahwa 7A-nya dulu, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan. Presiden dan atau, bukan hanya presiden, tapi juga wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR karena melakukan apa sajakah itu. Nah, ini yang menarik. Pasalnya bilang bahwa intinya adalah salah satu alasan untuk pemakzulan adalah perbuatan tercela. Perbuatan tercela. Jadi bukan hanya tindak pidana korupsi, kemudian kan ada pengkhianatan kepada negara, tapi juga perbuatan tercela, Ibu dan Bapak sekalian. Nah, perbuatan tercela ini kalau kita lihat modelnya di Amerika Serikat, ini yang namanya misdemeanor. Jadi yang kecil-kecil. Kenapa perbuatan tercela masuk? Logikanya adalah persis seperti hal-hal yang sekarang ini kita hadapi. Nggak perlu jadi koruptor, jangan sampai lah ya. Nggak perlu jadi pelaku kekerasan, tapi begitu dia sudah adabnya, tindak tanduknya, pikirannya sudah tidak lagi sesuai dengan syarat seorang presiden atau wakil presiden dan janji dan sumpah jabatannya, dia bisa kena pasal pemakzulan. Dan saat ini, kasus Bu Fafa ini beramai-ramai sedang dilaporkan ke DPR. Karena seperti yang kita ketahui, akun Bu Fafa ini sudah dilaporkan ke polisi, tapi sampai sekarang tidak mendapat kepastian. Dan kalau DPR bergerak, Gibran bisa dicopot dari jabatan wakil presiden. Tapi di sini, Bivitri Susanti bilang, langkah ini juga sulit karena koalisi DPR sekarang mayoritas adalah pendukung pemerintah. Sedih banget kan? Apalagi kalau kita melihat jejak politik Indonesia. Bukankah di sini kita sering mendengar ada istilah apa sih yang nggak bisa dibeli dengan kekuasaan? Sedangkan undang-undang saja bisa diotak-atik, apalagi cuma hukum. Dan lucunya, akun seperti Fufu Fafa ini bisa bikin heboh satu negara. Dan kalau Gibran memang bukan pemiliknya, harusnya Gibran bisa memberi bantahan mengenai hal ini. Karena tentu saja, isu akun Fufu Fafa ini membuat dirinya banyak dirugikan. Bagaimana menurut kalian? Tulis ya pendapat kalian di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.